Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Kalian sudah membuat tugas ya? Dan tugasnya salah satunya adalah kalian sekarang sih memahami dulu ya, memahami tentang briefing material yang kalian gunakan untuk apa? Untuk membuat kebijakan. Untuk membuat kebijakan, dan kalian telah memilihnya kebijakan tentang TV digital ya. Dan apa sih sebenarnya briefing material itu ya? Briefing material itu tidak lain adalah kita harus mampu mengungkapkan semua hal-hal yang terkait di dalam isi dari satu kebijakan publik ya, yang kalau kalian pilih itu tentang TV digital, maka kalian pertama itu harus melakukan pemahaman dulu terhadap kebijakannya. Jadi kalian pahami dulu, terus kemudian karena kalian identifikasi apa di dalam kebijakan itu, identifikasinya kan antara lain ya, kalian harus memahami stakeholder dari kebijakan itu diberlakukan untuk siapa ya, itu harus dipahami betul. Pasti di dalam pasal-pasal dalam satu kebijakan itu sudah memuat hal-hal yang menjadi ketentuan tentang suatu kebijakan ya. Tujuan di dalam penyiaran televisi secara digital sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 itu pasti ada tujuannya. Nah, kira-kira tujuannya apa? Kalian ada yang tahu tujuannya? Jadi gini, sekarang Indonesia itu memasuki era penyiaran televisi digital, di mana siaran TV digital ini diberikan secara gratis, yang mampu memancarkan sinyal gambar dan suara lebih tajam dan jernih dibandingkan siaran TV sebelumnya, yaitu TV analog. Penyiaran televisi digital terestrial ini adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio yang very high frekuensi maupun ultra high frekuensi. Seperti halnya penyiaran analog dengan format konten digital, pemerintah Indonesia menetapkan untuk mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial digital video broadcasting terrestrial second generation. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambar terkait status dan perkembangan penyiaran digital di Indonesia beserta tantangannya saat ini gitu. Jadi penelitian ini secara khusus membahas digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Pemerintah akan segera mematikan siaran TV analog dan digantikan dengan TV digital di 222 kabupaten kota pada hari Rabu 2 November 2022 mendatang. Stakeholdernya itu siapa gitu ya. Nah, di dalam kebijakan publik ya, isi dari kebijakan tentang penggunaan penyiaran dengan digitalisasi untuk TV gitu ya, itu tentunya mempunyai stakeholder yang sangat luas ya. Coba bisa diidentifikasi kira-kira stakeholdernya siapa saja dan berperan sebagai apa? Stakeholdernya itu yang pertama ada pejabat daerah, seperti mengkoordinasi antara wilayah-wilayah yang bersangkutan mengenai kebijakan yang baru. Lalu yang kedua analis kebijakan. Analis kebijakan ini fungsinya untuk mendokumentasikan hasil dari briefing
antara pejabat dengan masyarakat tertentu melalui naskah tertulis yang diberikan atau yang dibuat oleh analis kebijakan tersebut. Oke, terus masyarakat sebagai apa? Masyarakat di sini sebagai Pengguna, ya. sebagai pengguna. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ada yang perlu saya bantu? Baik Bapak, terima kasih sebelumnya kehadiran kami berdua di sini. Ada hal yang perlu disampaikan kepada Bapak. Mungkin catatannya boleh buka. Nah, di sini ada aspirasi-aspirasi dan masukan dari masyarakat tentang kebijakan TV digital. Ya, mengenai TV digital ini kami banyak mensurvei kepada masyarakat sekitar mengenai kebijakan baru apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya mungkin banyaknya keluhan dari masyarakat sekitar ini mengenai masalah ekonomi Pak untuk membeli set-top box, di mana jika salah satu warga tidak mempunyai TV yang terbaru atau digital, mereka harus menggunakan set-top box untuk mendapatkan channel saluran TV digital yang sekarang gitu Pak. Mengenai Bapak pendapatnya bagaimana? Oh tentu, saya sangat setuju mengenai program migrasi dari TV analog ke TV digital ini. Karena kenapa? Karena kan di pelosok-pelosok itu ya, contohnya di kampung-kampung saya, di warga-warga setempat itu sering sekali banyak terjadi saluran yang emang tidak terdeteksi gitu Pak. Tidak terdeteksi yang mengakibatkan beberapa masyarakat itu ngeluh juga mengenai kok di area saya tidak dapat channel ini, di area saya tidak dapat channel ini. Sementara kan khususnya di ibu kota ya, di Jakarta itu terdapat banyak sekali saluran. Sementara kan di tempat saya yang emang terpencil seperti ini, jarang sekali channel-channel dari luar sana emang masuk ke area sini. Gitu Pak. Saya sangat setuju sekali kalau misalkan TV digital ini diadakan. Oke, terima kasih Bapak. Maksud dari kebijakan baru mengenai perpindahan TV analog ke TV digital ini sebenarnya sangat baik sekali untuk pengefisienan dan efektif mengenai saluran TV ya, atau karena semakin sekarang ini TV itu adalah kebutuhan pokok lah ya bagi semua masyarakat karena merupakan hiburan mereka sehari-hari di rumah. Maka dari itu maksud dari kami mengenai kebijakan TV digital ini adalah untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan seperti itu Pak. Jadi mungkin Bapak harus memberitahukan kepada warga sekitar mengenai maksud dari tujuan perpindahan TV digital dan TV analog ini ya. Lalu boleh mungkin nanti keluhan-keluhannya bisa disampaikan kepada kami. Mungkin kami selaku pemerintah akan membantu lah, memberikan solusi. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas pemberitahuan atau penyampaian informasi mengenai kebijakan tersebut. Saya secepatnya akan memberitahu masyarakat mengenai kebijakan ini, bagaimana antara migrasi dari TV analog ke TV digital. Ya, nanti coba saya akan sampaikan kepada masyarakat. Siap, baik secepatnya Pak. Ya. Jadi ketentuan dalam satu kebijakan itu karena sudah ditetapkan stakeholdernya kalau TV digital itu adalah masyarakat. Ya, gimana Pak Lurah? Di sini saya ingin memberitahukan Bu, tadi ada ke kantor saya mengenai kebijakan yang baru. Katanya beliau ingin melakukan survei kepada masyarakat setempat. Apakah jika Ibu berkenan, apakah Ibu bisa mengikutinya? Baik, boleh. Oke, nanti saya akan panggilkan penganalisis tersebut untuk datang ke rumah Ibu. Baik Pak, silahkan. Terima kasih. Baik, jadi maksud kedatangan kami berdua
ke sini itu adalah ingin mensurvei bagaimana pendapat atau masalah yang ada dihadapi sekarang oleh masyarakat sekitar sini mengenai kebijakan TV digital. Jadi menurut Ibu sendiri, karena sudah diberlakukannya perpindahan TV analog ke TV digital, bagaimana? Mengenai kebijakan TV digital, saya sangat setuju. Apalagi ini untuk memajukan negara Indonesia kan, mendukung program dari pemerintah. Saya setuju, namun saya berharap diadakannya subsidi untuk masyarakat yang menengah ke bawah atau yang kurang mampu dari segi ekonomi, untuk tolong dibantu mengenai program kebijakan sekarang ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya, atas responnya mengenai kebijakan baru ini. Mungkin oleh rekan saya juga sudah dicatat atas aspirasinya dan masukannya. Maka dari itu kami mau izin pamit. Terima kasih juga ya, dan mohon maaf mengganggu ya Ibu ya. Baik, mungkin saya segitu aja. Mungkin saya langsung pamit saja ya Bu ya. Baik Bu. Sebenarnya saya tidak setuju dengan dihapuskannya TV digital. Bagaimana masyarakat seperti saya yang tidak memiliki dana untuk membeli set-top box? Lagi pula masih banyak masyarakat yang seperti saya bingung akan hal itu. Lagi pula TV digital telah menemani saya sejak saya kecil. Lantas mengapa dengan mudah begitu saja dihapuskan? Tantangannya di dalam mempercepat ya, membantu pemerintah untuk penyelenggaraan TV digital ini. Bagaimana kira-kira apa yang kalian bisa lakukan ya? Dan apa sih tantangannya untuk bisa mengimplementasikan dari kebijakan ini? Kira-kira seperti apa? Apa rencana kalian untuk bisa dilakukan? Oke, di sini masalah utama atau tantangannya itu untuk menerapkan migrasi televisi digital di Indonesia adalah bahwa UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran hanya mengakui 4 jenis lembaga penyiaran yang dapat memiliki lisensi spektrum: lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran langganan. Sementara itu dibandingkan dengan televisi analog, rantai penyiaran digital memiliki fungsi atau pemain tambahan seperti operator multiplex. Sayangnya istilah operator multiplex ini atau multiplexing tidak muncul dalam undang-undang penyiaran yang sekarang, dan karena itu kedudukan hukum mereka masih dipertanyakan. Jadi seperti itu mungkin. Lalu mengenai ekonomi para masyarakat ya, dimana mereka yang tidak mempunyai smart TV diharuskan untuk membeli set-top box agar bisa menangkap siaran TV digital. Oke. Jadi bagi para stakeholders mungkin itu bisa disebarkan atau informasinya disebarluaskan lagi kepada masyarakatnya mengenai kebijakan ini agar paham masyarakat itu. Jangan hanya kita memberikan info terbarunya hanya di iklan TV-nya saja. Jadi harus memang diberitahukan lagi, oke? Jadi segitu mungkin simpulan dan sarannya yang sudah dibahas mengenai Bu pimpinan kita. Meskipun ada manfaat luar biasa yang diperoleh dari penyiaran digital, Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang timbul dalam peralihan ke penyiaran digital. Di sisi regulasi, UU penyiaran saat ini belum mengatur penyiaran digital secara spesifik. Perlu segera disahkan UU penyiaran yang baru agar dapat mengakomodasi regulasi terkait penyiaran digital. Permasalahan hukum terkait regulasi penyiaran digital berdampak tenggat waktu peralihan dari analog ke penyiaran televisi digital. Oke. Untuk mendapatkan layanan televisi digital di televisi analog, mereka diwajibkan untuk memiliki decoder atau set-top box tadi. Jadi untuk perhatian pemerintah terkait penyediaan decoder itu harus lebih ditingkatkan lagi agar mudah diperoleh ya. Baik, mungkin ada sedikit kesimpulan terakhir Ibu. Baik, dengan demikian ya, kalian harus mempersiapkan ya dengan adanya TV digital ini untuk membantu masyarakat agar
kalian agar masyarakat bisa mengikuti semua informasi yang ada di negara kita ini. Yang terpenting adalah dengan adanya siaran TV itu tidak sekedar hanya hiburan, tetapi juga sebagai suatu sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh satu negara. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Hal tersebut merupakan hasil rapat koordinasi mengenai pengalihan TV analog ke digital. Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Kepala BSSN, Ketua KPI, Ketua BAIS, hingga Mabes TNI. Secara infrastruktur, pelaksanaan pengalihan dari TV analog ke digital sudah memadai, hanya saja distribusi perangkat pendukung set-top box atau STB masih belum maksimal. Dari total 514 kota dan kabupaten di Indonesia, 222 kota kabupaten termasuk Jabodetabek akan dilakukan analog switch off, di mana siaran TV analog akan dimatikan dan digantikan dengan siaran TV digital tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.